Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amilayul, NPM 230-969, kelas Kesejahteraan Sosial B3 Pagi, mata kuliah Pengantar Filsafat Ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi mengenai etika sebagai ilmu pengetahuan. Konsep etika sebagai ilmu. Bertens 2001 menjelaskan, etika sebagai ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan terhadap manusia. Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika selain ilmu juga mencakup moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Franz Martin Suseno tahun 1987 menjelaskan etika sebagai salah satu dari 6 cabang filsafat, yakni metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Objek kajian etika. Etika sebagai ilmu biasa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metafika deskriptif. Mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, perbuatan yang diwajibkan, dibolehkan atau dilarang dalam suatu masyarakat, lingkungan budaya, atau periode sejarah. Kodja-Diningrat 1980 menjelaskan etika deskriptif bersifat empiris, tidak memberikan penilaian. Objek kajian etika deskriptif lebih banyak dibicarakan oleh antropologi budaya, sejarah, atau sosiologi. Objek kajian etika yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, ajaran kesusilaan manusia, dan mempelajari tingkah laku baik buruk manusia. Metode kajian etika. Sebagai sebuah ilmu, kajian etika mengikuti metode ilmiah atau keilmuan tersendiri. Sebagai cabang filsafat, yakni filsafat moral, maka etika memuat telaah filosofis tentang baik buruk dari aspek pemikiran dan pilihan tindakan kebijakan hidup manusia atau virtues. Metode filsafat memuat penalaran kritis terhadap semua fenomena dan hakikat hidup yang baik dan buruk. Metode dedukatif banyak dipergunakan. Sebagai ilmu, etika merupakan fakta empirik yang terjawantah dalam pemikiran tentang yang baik dan buruk, serta keputusan tindakan yang diambil seseorang dari pilihannya tentang tindakan yang baik dan buruk. Metode indukatif cenderung dominan digunakan untuk menjelaskan aspek etika moral ke dalam praktik empirik. Kriteria pada nilai dan norma moral. Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, hukum, dan budaya. Yang paling utama dalam nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan seseorang berlaku baik atau buruk dari sudut etis. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, melainkan harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, dan menerima pendapat orang lain. Kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan harus mendapat tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan bukan melulu untuk mendesak kemanusiaan, melainkan kemanusiaan yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka
penghambaan diri kepada Sang Pencipta. Hakikat etika dan moral dengan ilmu pengetahuan. Keberadaan ilmu timbul karena adanya penelitian pada objek yang sifatnya empiris, berbeda halnya dengan ilmu yang lahir dan timbul dari penelaah objek yang abstrak. Landasan dasar yang dipakai dalam ilmu yaitu keyakinan atau kepercayaan. Hal semacam ini sering memunculkan pandangan metafisika dalam filsafat ilmu. Perbedaan keduanya dapat diketahui dari penampakan yang menjadi objek penelitian masing-masing bidang. Atau dengan kata lain, perbedaan itu ada pada sisi epistemologisnya. Dan perbedaan juga dapat dilihat dari aspek fungsinya. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Etika itu sejajar dengan moral karena etika keilmuan merupakan etika yang normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya. Di bidang ilmu dan moral, tidak lepas dari tanggung jawab aplikasi ilmu yang dikembangkan, bahwa ilmu tersebut harus diaplikasikan untuk hal-hal yang benar, bukan untuk merusak umat manusia. Moral hanya merupakan sebagian dari kebudayaan, bahwa kebudayaan itu berkembang karena pengetahuan manusia, dan pengetahuan itu sendiri berkembang karena kebudayaan manusia. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa pendapat antara filsuf dan para ulama. Teknologis jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kebutuhan sandang, pangan, energi, dan kesehatan. Adapun pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan dan kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Perkembangan ilmu tidak pernah lepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral para penggunaannya atau aksiologi. Sejalan dengan itu, dalam konsep welfare state atau lazim disebut sebagai negara sejahtera yang menjunjung kebebasan individu merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam hal ini, hukum harus dilihat sebagai lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial dan dapat dijalankan pada penerapannya di dalam masyarakat. Jadi, hukum bukan sekadar law in habux, melainkan juga law in action. Hukum sebagai landasan etika moral, ilmuwan haruslah dijabarkan dan diimplementasikan dengan realitas kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Terlebih di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semua orang bebas mengembangkan atau menikmati teknologi dengan tanpa memperhatikan etika moral keilmuan dan hanya mengedepankan aspek atau finansial atau untuk kepentingan pribadi saja. Jadi, etika moral harus mengikat para pihak, baik ilmuwan, pemakai atau pengguna maupun produsen atau pihak dunia industri yang menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting karena ilmu pengetahuan dan teknologi harus maslahat bagi kehidupan manusia, bukan justru untuk kemudaratan dan memusnahkan budaya, peradaban, dan kehidupan manusia. Empiris memang sering memunculkan persoalan, yaitu harus didasarkan fakta yang dapat dilihat. Empiris tentu tidak harus demikian, sebab banyak faktor keilmuan yang tidak dapat dilihat tetapi ada.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.